ya, maksudnya kita dari sekolah ini pembelajaran itu kan kita kan ada kerjasamanya dengan pihak yayasan ya kan, dengan kepala sekolah, juga dewan guru, tak lupa juga dengan yaitu wali murid, yaitu peserta murid sendiri. Jadi sekolah kan nggak bisa berjalan Pak kalau memang tidak adanya murid, walaupun ada kepala sekolah dan guru. Jadi dari situ kita tahu dengan adanya kerjasama antara semua pemangku yang ada di sekolah ini, sehingga kegiatan proses pembelajarannya itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun nanti pelan-pelan ataupun secara tahap bertahap kita mengikuti perubahan, sehingga apa yang kita ingin kita capaikan itu bisa terlaksana Pak. Ya kan? Karena di situ kita kan tahu bahwa kita perlu dukungan ataupun kerjasama ya Pak ya. Berarti antara satu orang guru dengan guru yang lain, dengan anak didik juga kita mengikuti apa yang dia butuhkan, juga apa ini dari kepala sekolah ya kan. Sehingga kan pembelajarannya itu kan bisa dapat tercapai. Jadi seperti mereka ke sekolah jam berapa, juga tertib sekolahnya. Jadi seperti jam 8 sudah, walaupun ada salah satu di antara mereka mungkin agak sedikit telat, tetapi mereka juga nggak apa-apa kan, belum kegiatan hidup lagi, kita masih juga baris di luar. Seperti sebelum memasuki kelas, kita biasakan dengan mereka berbaris, juga mengikuti kegiatan. Seperti Senin kita mengikuti pengenalan upacara, kalau Rabu, Kamis, Sabtu kita ikuti senam bersama, itu juga berdisiplin seperti saat mereka makan. Jadi mereka membuangkan sampah di mana, disiplin dalam segala kegiatan. Kita awali sejak usia dini Pak. Alhamdulillah mereka senang Pak, cuman mereka berbuat itu tidak dengan paksaan dari kita ya Pak ya. Mereka melakukannya dengan senang hati. Kalau memang anak ada yang ikuti, alhamdulillah senang sekali. Tapi kalau memang masih ada juga Pak anak, di kelas saya masih ada tuh 1-2, mereka mau berbuat, tetapi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya juga merasa di mana kesalahan saya. Misalkan 2 ini kenapa mereka bukan yang nggak mau, tetapi setelah nanti udah temannya berbuat baru dia berbuat. Jadi saya juga merasa di mana kekurangan apa penyampaian saya yang salah, atau penerapan metode saya berikan itu tidak sesuai. Walaupun 1-2 ada yang lain alhamdulillah sudah mau mengikuti, karena kan kemauan anak ini apa, ide anak ini unik ya Pak ya, beda ya, satu lain tidak sesuai dengan kita bilang ini semua kita ya tangannya di belakang, ada juga di depan, tapi dia udah mengikuti kalau bahwa kita siap ini tangannya di samping, tapi masih ada yang ke depan ke belakang, mungkin dia senangnya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita contoh kami tangan di samping, mungkin pelan-pelan nggak hari ini, besok lusa, mungkin seminggu dia baru bisa mengikuti. Cuman kita juga merasa kayak saya bilang tadi, apa saya yang salah, cara saya salah, atau penyampaian saya yang tidak dipahami anak gitu Pak. Tapi alhamdulillah pokoknya kebanyakan sudah paham. Alhamdulillah nggak, ini paling ini ya tantangannya karena memang ada 1-2 yang memang mereka belum paham Pak. Itu yang tantangan saya, apa yang harus saya lakukan. Karena kalau memang kita bilang ini kita pagi-pagi sekolahnya kita
jam 8 sudah sekolah ya sayang ya, kita menunjukkan jamnya kayak mana. Jadi ini ya Pak, kadang-kadang anak langsung mamanya yang nggak mau, nanti mamanya jumpain kita katanya ya anaknya yang telat telat bangun tidur gitu. Memang kerjasama kita dengan orang tua juga harus kita lakukan, karena mungkin kita komunikasinya dengan orang tua. Kalau memang tiap hari anaknya telat, kan kita disiplinnya ke situ dulu ya Pak ya. Nah, bisa kita komunikasinya dengan orang tua juga kita jalankan. Cuman tantangan bagi saya itulah yang anak yang belum mau mengikuti ini, yang masih ada 1-2 ini. Nah, dia setiap hari kalau memang ada kegiatan dia memang harus saya jadikan dia asisten Bu Vina ya. Padahal biar dia tidak usil ke temannya Pak. Jadi saya buat kayak gitu. Jadi pelan-pelan kalau kita bilang kamu jangan ikut, jadi dia merasa tersisih ya Pak ya. Nah, jadi saya bawa aja dia asisten Bu Vina ya. Yuk, dia mintanya lebih daripada kawan saya kasihkan juga. Rencananya sih setelah Lokakarya ini nanti saya ingin penerapan komunitas praktisi itu di sekolah Pak. Jadi biar lebih tenang kita ini kan kita tidak buru-buru, biar kita paham lagi dulu lebih kita pahami dulu lagi tujuan daripada komunitas praktisi itu kita lakukan di sekolah. Tujuannya itu setelah nanti Lokakarya insya Allah saya ini terapkan di sekolah. Insya Allah kita biasakan Pak, seperti teman-teman gini bisa kita contohkan ke teman-teman. Walaupun memang sedikit mereka hanya 1-2, tetapi 1-2 itu sangat mempengaruhi kawan yang lain juga Pak. Ya, sangat mempengaruhi kawan yang lain karena dia mencontohkan dia kenapa bisa begitu, kami kenapa enggak gitu ya. Jadi mungkin saya akan juga mencontohkan ke dia, saya akan berusaha juga minta tolong kerjasama dengan guru-guru yang lain, kepala sekolah juga nanti bisa masuk kelas atau menyarankan nanti Bu Vina begini, bisa mencontohkan ke kita juga, nanti kita komunikasi dengan orang tua supaya itu bisa berjalan walaupun tidak 100% Pak. 50% dia sudah bisa, udah senang saya.